dan Gubernur Akademi Angkatan Udara berkenan memasuki ruang rapat paripurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sidang. Saudara sekalian, marilah kita berikan kepala untuk mengenang cipta, untuk menang para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Berdoa, mengenang cipta mulai. Cukup. Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan Dewan diikuti oleh seluruh hadirin rapat paripurna. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat anggota 5 BPK Republik Indonesia yang diwakili oleh Staf Ahli BPK RI, bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan lainnya. Yang terhormat
pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpin Daerah dan Gubernur Akademi Angkatan Udara Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Kepala BPK, mohon maaf kami ulangi, dan Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ke-8 masa pertama tahun sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota 5 BPK RI yang diwakili oleh staf ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara daerah yang dipisahkan lainnya. Dalam hal ini Saudara Novian Heru Duyanto SE MMAK CA CPA CSFA. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD DIY. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Jakarta, yang kami hormati anggota Forkompinda DIY dan Gubernur Angkatan Udara. Yang kami hormati Kepala BPK RI Perwakilan Daerah Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Inspektur DIY, dan Kepala BPKA DIY. Yang kami hormati saudara-saudara pers dan media massa, serta hadirin sekalian yang kami hormati pula. Terlebih, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kami sampaikan bahwa karena kita harus taat pada protokol COVID-19, maka yang hadir secara fisik dalam rapat paripurna ini kami batasi. Selebihnya melalui aplikasi Zoom dari rumah maupun tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, kepada staf ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara daerah yang dipisahkan lainnya, Gubernur DIY, dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan kami, atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD DIY, masa persidangan 1 tahun sidang 2020 pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 pada pukul 10.29 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata tertib DPR RI pada pasal 89 menyatakan rapat paripurna terdiri atas rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan rapat paripurna untuk pengumuman, sehingga rapat paripurna saat ini sebagai rapat paripurna untuk pengumuman. Yang kedua, perkenalan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPR RI rasa keprihatinan yang mendalam atas merebaknya wabah virus COVID-19. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat daerah Jakarta tetap semangat melawan penyebaran wabah ini dengan tetap mengikuti, mematuhi aturan pemerintah dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera selesai. Ketiga, sebagai sebuah bangsa yang besar, kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena itu, pada ini tanggal 21 April kita semestinya bisa mengambil pelajaran akan emansipasi wanita yang diberikan oleh Raden Ajeng Kartini saat itu. Keempat, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan 1441 Hijriah. Untuk itu, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya dengan khusyuk dan ikhlas, dan senantiasa memedomani surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Amin robbal alamin. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, dalam rangka pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di daerah perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk itu, maka BPK RI perwakilan DIY telah melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemda DIY. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diamanahkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemda. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara pokok paripurna, yakni penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2019 yang diawali dengan pendatangan berita acara penyerahan LHP BPK RI dan kemudian dimohon kepada BPK RI, pimpinan DPR RI, pimpinan DPR DIY dan Gubernur untuk memberikan sambutan. Demi tertibnya acara, pelaksanaan kami serahkan kepada protokol. Silakan. Penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna didampingi oleh pimpinan dewan lainnya, Bapak Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara atau daerah yang dipisahkan lainnya, didampingi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, didampingi oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara oleh Staf Ahli BPK Republik Indonesia, Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara atau daerah yang dipisahkan lainnya.
Penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Penandatanganan berita acara oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyerahan LHP BPK Republik Indonesia oleh Staf Ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan lainnya kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan foto bersama. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan anggota 5 BPK RI yang akan disampaikan oleh Staf Ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan lainnya, Bapak Novian Hirotwianto, SEMM, AKSIA, CBA, CSFA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD dan para Ketua Fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti sidang melalui video conference, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat struktural dan fungsional, serta para pemeriksa di lingkungan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
serta para tamu undangan lainnya dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 dengan sehat walafiat. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga pandemi segera berakhir. Amin. Perkenankan kami atas nama pimpinan BPK, khususnya saya selaku staf ahli BPK RI yang berkesempatan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ini, apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat provinsi, LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit atau diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, maka tahun 2019 merupakan tahun kelima bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaannya, serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran, dan sisa anggaran lebihnya secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kami sangat berharap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang telah diaudit oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. LKPD telah diperiksa oleh BPK atau LKPD audited, terutama yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tentunya mempunyai kualitas informasi yang cukup handal. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati,
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Dengan demikian, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Dalam kesempatan ini perkenankan pula kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Ewa Yogyakarta. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Rekomendasi dimaksud disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Demikian pula berkenaan dengan laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD ini. Bila pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas. Perlu kami sampaikan bahwa laporan keuangan unaudit telah diserahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada BPK tanggal 28 Februari 2020 yang lalu. Penyerahan LHP LK pada hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan pertama untuk provinsi se-Indonesia serta laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan kementerian lembaga. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, sampai dengan hari ini, dari 6 pemerintah daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, telah kami serahkan LHP-nya sebanyak 4 Pemda, yaitu Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Maret 2020 yang lalu, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 27 Maret 2020 yang lalu, serta Provinsi DIY pada tanggal 21 April 2020 hari ini. Sedangkan untuk 2 Pemda lainnya yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul akan kami serahkan pada tanggal 4 Mei dan 8 Mei 2020 yang akan datang. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Perkenan atas nama BPK RI, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama pimpinan dan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berharap agar pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mengucapkan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir pada saat ini beserta jajaran atas kerjasamanya selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan akhirnya kita semua juga berharap semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan Jogja segera bangkit kembali, ramai kembali, dan perekonomian juga akan pulih kembali. Dan semoga kita juga selalu berikan kesehatan, terhindar dari segala wabah dan penyakit. Dan tak lupa doa yang sama kita tujukan untuk para dokter, tenaga kesehatan, perawat, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan
COVID-19 ini. Dan pada kesempatan ini juga menjelang bulan Ramadan, saya secara pribadi maupun secara kedinasan juga mengucapkan selamat menyongsong bulan Ramadan, maaf lahir dan batin. Dan juga pada kesempatan hari ini adalah 21 April 2020 merupakan hari Kartini, juga kita izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini pada hari ini, dan kebetulan juga Kepala Perwakilan BPK DIY adalah seorang ibu, jadi paslah pada saat ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pemeriksa Keuangan anggota 5 Profesor Dr. Bahrul Akbar MBA CPA SFA. Terima kasih. Sambutan Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD. Kepada yang terhormat, Saudara anggota 5 BPK Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara daerah yang dipisahkan lainnya, Saudara Novian Dwianto, SE, MMAK, CA, CBA, SEBH, Saudara pimpinan dan anggota DPRD DIY, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Saudara Gubernur AU, Kepala BPK Perwakilan DIY, dan para Forkombinda DIY, serta para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan di mana kita saat ini sedang berjuang keras untuk melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, menangani pasien-pasien COVID-19, dan melakukan rehabilitasi ekonomi yang merupakan dampak dari diberlakukannya physical distancing yang lebih luas. Karena hari ini bertepatan dengan hari lahirnya salah seorang pahlawan nasional, R.A. Kartini, maka tak lupa pada kesempatan ini kami ucapkan selamat memperingati Hari Kartini. Sedikit kita menengok sosok Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dari seorang ibu bernama M.A. Ngasirah dan ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat. Ini merupakan pahlawan nasional yang memberikan hak para wanita Indonesia agar tidak selalu ditindas dan bisa sejajar dengan kaum pria. Karena terlahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Jawa, beliau mendapatkan bangsawan Raden Ajeng, R.A. Cita-cita dan semangat beliau dalam memperjuangkan nasib kaum wanita agar bebas dari belenggu penindasan patut diteladani. Karena beliau adalah untuk mendapatkan kesetaraan derajat
antara pria dan wanita. Seorang wanita tidak hanya bertugas mengurus suami, anak, dan rumah saja, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak sosial yang lain. Buku Habis Gelap Terbilah Terang merupakan kumpulan tulisan perjuangan beliau yang menuntut agar wanita bisa memperoleh hak yang sama dengan pria di segala bidang. Perjuangan beliau tidak sia-sia, sehingga kita khususnya para wanita kini memperoleh hak yang sama dengan pria di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita semua berharap Hari Kartini tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk berjuang secara bersama-sama melawan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan sampai kita memperoleh kemenangan. Amin. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana tahun sebelumnya, kita semua berada di sini dalam rangka untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Kita semua maklum, sudah menjadi kewajiban BPK perwakilan DI setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan oleh Pemda DI. Apakah pelaksana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah menyimpang? Semua ini semata-mata dimaksudkan agar Pemda di dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah DI. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan DI ini menjadi acuan bagi kita semua agar ke depan di dalam menjalankan pengelolaan keuangan semakin akuntabel. Para hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, kami patut terus bersyukur pula bahwa pengelolaan keuangan Pemda DIY sesuai dengan opini BPK RI selama 10 tahun berturut telah memperoleh opini wajar tanpa pengucapan atau WTP, yaitu pada tahun 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir kali ini 2019. Mudah-mudahan yang berikutnya juga akan lebih baik daripada saat ini. Ini artinya bahwa laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah telah menyediakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun ada kesalahan, maka kesalahannya tersebut tidak signifikan. DPRD sendiri melihat bahwa pengelolaan keuangan selama ini dipandang cukup memuaskan. Penilaian BPK kepada Pemda DIY sudah tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah daerah Desa Jakarta. BPK Perwakilan DIY bukannya memeriksa laporan keuangan Pemda meliputi identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional oleh auditor BPK. Berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pada semua tingkatan unit institusi penyelenggara pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, hal ini penting dari penilaian BPK bagi kami, mewakili seluruh anggota DPRD, bahwa penilaian ini nantinya objektif dan merupakan gambaran nyata dari Pemda di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, juga telah kami sampaikan bahwa semestinya hasil dari penilaian BPK perwakilan Provinsi DIY adalah selaras dengan kemampuan Pemda di dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat mendukung terlaksananya program keinginan kegiatan Pemda DIY. Memberdayakan kemandirian masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kapabilitas UMKM DIY sehingga memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional, menjamin stabilitas keamanan di DIY seperti adanya kasus kenakalan remaja, mengingat bahwa juga sudah dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Menurunkan angka pengangguran secara signifikan, mencegah dan menangani berbagai bencana yang mungkin terjadi di DIY, dan lain sebagainya. Singkatnya,
bahwa kita semua berharap agar hasil pemeriksaan BPK perwakilan DIY ini akan mendorong pengelola keuangan Pemda DIY semakin baik, yang pada akhirnya akan berat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Hadirin yang terhormat, selanjutnya, berdasarkan LHP BPK RI ini, kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama, penuh rasa tanggung jawab. Kami berharap bahwa hasil pencermatan ini akan meningkatkan kinerja Pemda DIY ke depan untuk lebih maju lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Karena itu, izinkanlah saya secara pribadi maupun mewakili lembaga DPRD DIY mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah, khususnya bagi umat Islam yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada hari Jumat 24 April 2020. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menjalani ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Akhir kata, saya atas nama DPRD DIY sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada BPK perwakilan DIY atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini. Semoga kerjasama ini dapat ditingkatkan selanjutnya. Juga tidak lupa pada Pemda DIY yang sudah bisa mempertahankan WTP 10 tahun ini. Mudah-mudahan komunikasi antara lembaga kami dan eksekutif bisa menjadi lebih baik sehingga tahun depan akan kita dapatkan lagi WTP yang lebih baik. Terakhir kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Gubernur dan stafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD, terima kasih. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Novan Herudianto, staf ahli bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara maupun daerah yang dipisahkan lainnya. Yang terhormat Bapak Gubernur Akademi Angkatan Udara bersama Bapak para pimpinan anggota Forkompinda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan BPK Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hadirin sekalian para tamu undangan yang berbahagia.
Pada kesempatan baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir di forum yang terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna istimewa penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2019. Seraya senantiasa terus berdoa dan tetap berusaha. Dalam suasana yang penuh keprihatinan seperti saat ini, agar negeri ini segera dijauhkan dari gejolak pandemi COVID-19. Kita semua berharap agar roda kehidupan segera kembali normal dan kondisi perekonomian segera pulih, seiring dengan menjauhnya wabah yang melanda seluruh negeri. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan untuk segera keluar dari krisis ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaksanakan pemeriksaan LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Saya mewakili pemerintah daerah DIY meminta maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat kendala-kendala teknis yang disebabkan situasi yang serba terbatas seperti saat ini. Pada prinsipnya, Pemda DIY sangat mengapresiasi kinerja BPK selama ini. Nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme BPK telah berperan serta membangun administrasi keuangan Pemda DIY. Bukan sekedar berperan sebagaimana layaknya penyidik yang mencari kesalahan. BPK telah memposisikan sebagai mitra navigasi pemerintahan, sekaligus sebagai fasilitator dan mitra kerja, terutama saat mendampingi proses pembelajaran dan implementasi good governance di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan Pemda DIY dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian selama 9 kali sejak 2010 hingga 2018 merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta atas bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prestasi itu bukan sekedar penghargaan belaka, melainkan pertanda bahwa proses pembangunan daerah selama ini sudah berjalan sebagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas yang sudah digariskan. Demikian halnya terhadap pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2019 telah disusun seoptimal mungkin. Semoga laporan keuangan pemerintah daerah yang dipersiapkan dapat memenuhi kaidah-kaidah transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga besar harapan kami untuk meraih prestasi opini WTP kembali melalui kinerja LKPD tahun anggaran 2019 ini. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, hadirin sekalian yang saya hormati. Pemda DIY menyadari bahwasannya masih terdapat sejumlah hal yang dalam penyusunan LKPD tahun 2019 ini yang memerlukan refleksi sekaligus perbaikan. Temuan hasil pemeriksaan yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY merupakan bahan untuk introspeksi. Tentu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY,
sehingga ke depan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Tentunya, Pemda DIY mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan mitra legislatif yang telah bekerja keras mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban. Apapun prestasi yang dicapai, itu adalah hasil orkestrasi kerja kolektivitas kita. Semoga setiap apresiasi dan prestasi dapat menjadi pelecut terhadap upaya pembangunan di segala bidang, menuju masyarakat Jogja Istimewa yang sejahtera. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin berat, terutama agar kita semua segera lepas dari pandemi COVID-19 kali ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada diri sendiri dan hadirin yang ada di sini untuk senantiasa selalu menjaga diri sebaik-baiknya, melindungi keluarga kita, dan jemu-jemunya menyehatkan masyarakat agar harapan masa depan terus tercerahkan. Sebagai wujud implementasi filosofi Hamemasuh Malaning Budi dan Hamemayu Hayuning Bawono. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna nadh-dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam melaksanakan rapat paripurna daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka penyerahan laporan pemeriksaan BPK terhadap keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, seraya memohon kepada Engkau ya Allah, limpahkanlah rahmat, karunia dan ridha-Mu pada kami dalam rapat ini. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan maafkanlah segala kesalahan kami. Berilah petunjuk, kekuatan dan kesehatan kepada kami dan para pemimpin kami, sehingga dapat menjalankan seluruh amanah yang diamanahkan dengan baik. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih sebagai wujud syukur telah Engkau bimbing kami dalam menggunakan anggaran yang telah diamanahkan kepada kami dengan baik, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian
untuk yang kesekian kalinya. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu memang salah adanya, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang sah dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin, untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, dengan kerendahan hati kami memohon, tolong hindari kami, keluarga kami, dan bangsa kami, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, dari musibah COVID-19, ya Allah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'al marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, rangkaian acara penyerahan LHP BPK Republik Indonesia telah selesai. Selanjutnya, waktu kami aturkan kembali kepada pimpinan rapat. Kami sampaikan terima kasih kepada protokol, peserta rapat paripurna yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti bersama acara penyerahan LHP BPK RI atas LKP DDI tahun anggaran 2019. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota 5 BPK RI yang diwakili oleh staf ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan negara daerah yang dilakukan lainnya atas penyerahan hasil pemeriksaan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2019 beserta penyampaian sambutannya. Demikianlah kami ucapkan kepada dan terima kasih kepada Gubernur DIY atas sambutannya. Dengan demikian, rapat paripurna DPR DIY pada hari ini dengan acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKP DIY tahun anggaran 2019 akan dijadikan risalah rapat paripurna DPR DIY pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, beserta rapat paripurna yang kami hormati. Acara paripurna pada siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada staf ahli BPK RI bidang BUMN, BUMD, dan negara daerah yang dipisahkan lainnya, Bapak Gubernur serta Wakil Gubernur, Kepala BPK RI Perwakilan DIY, anggota Komunikasi Pimpinan Daerah Istimewa Jakarta, Gubernur Akademi Angkatan Udara, serta hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan ucapan terima kasih. Sebelum rapat paripurna DPRD ini ditutup, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan PP nomor 12/2017 pasal 20 ayat 4, pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimuat pada ayat 3 hanya dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengonsolan. Dan seperti kita dengarkan bersama tadi, bahwa LKPDI dinyatakan BTP. Oleh karena itu, DPD DIY tidak perlu membentuk pansus, sedangkan pengawasannya selanjutnya atas LHP BPK ini kami serahkan kepada komisi atau nanti kita berikan lebih lanjut, beserta mitra kerja masing-masing. Selanjutnya, marilah rapat paripurna DPR DIY pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna istimewa DPRI pada siang hari ini pukul 11.20 WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat Bapak Staf Ahli BPK RI, bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara, pimpinan Dewan, Gubernur, Wakil Gubernur, anggota Forkompimda, dan Gubernur Akademi Angkatan Udara Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada yang terhormat segenap anggota Dewan dan hadirin tamu undangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua Fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah selesai rapat paripurna akan diadakan rapat dengan pimpinan Dewan. Sekali lagi kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua Fraksi DPRD Daerah Istimewa